Ya, seperti model inilah final test kita. Nah, ini PT Tati, akun-akunnya ada cash, account receivable, merchandise inventory. Nah, ini dia ya, merchandise inventory. Inventory itu kan memang kemarin ada macam-macam ya. Yang kita bahas di sini adalah inventory perusahaan dagang. Merchandise itu maksudnya dagangan, persediaan barang dagangan. Kan ada beberapa jenis persediaan. Ada yang kemarin sudah saya sebutkan, ada yang raw material itu bahan baku, ada yang namanya WIP, work in process. Jadi ada persediaan yang masih dibilang bahan baku enggak, dibilang barang jadi pun belum. Ya masih di tengah-tengah, namanya work in process. Ya. Dan itu ada yang ketiga, finished good atau barang yang sudah selesai, yang siap untuk dijual. Itu biasanya persediaan jenis itu ada di perusahaan industri atau di perusahaan pabrikan. Nah, kalau di perusahaan dagang itu biasanya namanya merchandise inventory seperti ini. Ini prepaid rent, saya kira sudah tahu. Ini asuransi sewa dibayar di muka. Prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Supplies itu adalah perlengkapan. Equipment ini udah masuk dia ke aset tetap, ya, peralatan. Depreciation-nya, building ini bangunan ada depreciation-nya. Land itu tidak ada depreciation-nya, ya, tidak ada akumulasi penyusutannya. Account payable ini ada utang, bank payable ini ada utang bank, bond payable ini ada utang obligasi, kan? Bond, bahasa Inggrisnya bond payable. Common stock ini saham biasa, ya. Return earning ini laba ditahan atau saldo laba. Dividen ini bagian pemegang saham. Lalu ada sales return, ada purchase return, ada salary expense, ada advertising and promotion expense, interest expense. Ini kemarin kita biarkan aja lah nanti. Ada kaitannya dengan interest rupanya kemarin. Ada ini apanya? Adjustment-nya interest ya? Nggak ada kan? Nggak ada hubungannya dengan interest kan? Nggak ada transaksi atau adjustment yang terkait dengan interest? Kayaknya di sini nggak ada nih. Kalau ada kan, nah itu miscellaneous expense. Nah inilah akun-akun yang ada di soal ya. Ini akun-akun yang ada di soal. Coba dicek lagi. Itu tadi. Apa iya? Ada tambahan, ada yang lain? PT Tati ini. Ya kan? Sama jumlahnya sama kalian punya. Di sini di soal nggak ada jumlahnya ya? Nggak ada jumlahnya ke bawah kan? Balance kah? Balance, Pak. Ya, sebesar itu ya. Nah, 167, 100. Ada yang lain? Ada yang lain jumlahnya? Kalau ada yang lain berarti dia salah kamar. Satu. Atau yang kedua ya pas sudah salah kamar pastinya sudah salah jumlah, nggak balance ya. Atau kita cek dulu yang kalian buat. Coba satu-satu saya cek dulu sebentar ya. Coba kita lihat. Siapa yang ngumpul kemarin? 1B ya. 1B ya kan? 1B ini si Azi. Coba kita lihat. Si Azi Hussein. Ya, 167, 100. Seperti ini. Si Azi bikin 167, 100. Si Soraya Anissa. Si Soraya Anissa dia bikin, alah terbalik. Mereng pula kamu bikin Soraya. Kepala saya pun jadi pengkrok gini jadinya.
Bagus, laptopnya digeserkan. Alah, bikin mereng 167 100 ya. Udah dua kawan kalian bikin PT Tati 167 100. Nah, itulah itu ya, semuaan 167 100 itu kalian bikin ya. Nah, inilah dia. Nah, adjustmentnya apa? Kan gitu ya. Adjustmentnya apa? Ini kamu bisa lihat untuk yang A-nya. Dan mulai dari yang A. Yang A itu, ingat ya, ada income summary di sini di bawah. Karena ketika kita jurnal kita jurnal persediaan, ya kan. Jadi gini, adjustmentnya untuk periodical ya, ini periodical ini. Sumarso ini pakai periodical. Jurnal untuk persediaan itu ketika setiap akhir periode persediaan itu dihitung ulang secara fisik. Ini prosesnya ya kan. Jadi dia jual beli setiap sepanjang bulan. Kan gitu ya, jual beli. Nah, di akhir periode, di akhir bulan mereka stock of name. Stock of name itu cek fisik barang. Hitung ulang semua barang di gudang secara fisik. Sudah dapat angkanya, itulah menjadi persediaan akhir. Itulah yang angka itulah menjadi persediaan akhir. Maka dijurnalah penyesuaiannya. Debitnya persediaan yang terakhir, ya kan? Kreditnya income summary, itu pertama. Lalu yang persediaan awal yang pertama ini dikreditkan, dihilangkan. Kalau persediaan kan kalau aset kalau dikreditkan ini yang 23.000 ini kita kreditkan, kita debitkanlah income summary. Ini A1, kita hilangkan dulu persediaan pertama, persediaan bulan lalu. Ini kan persediaan bulan lalu. Kenapa? Karena dia pakai periodical, kan nggak bergerak nanti tuh. Karena dia pakai akun pembelian. Kalau membeli pakai akun pembelian, kalau penjualan pakai akun penjualan, tidak pakai akun harga pokok. Kan kelihatan di sini. Maka dia jurnalnya debitnya income summary, kreditnya persediaan. Persediaan itu jadi kalau nanti ada beberapa anak SMK ya di sini mungkin ya, dia ada jurnalnya debit persediaan, debit istisar laba rugi, kredit persediaan awal, debit persediaan akhir, kredit istisar laba rugi. Jadi tidak ada yang namanya akun persediaan awal, tidak ada namanya akun persediaan akhir. Persediaan aja. Ya, jadi akun itu ya satu, persediaan. Jadi kadang dulu di SMK mungkin atau di SMA IPS guru akuntansinya ngomongnya kan begitu ya. Debitnya persediaan, adjustment untuk persediaan, debit persediaan akhir debit income summary atau ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan awal, debit persediaan akhir, kreditnya ikhtisar laba rugi. Ada dua jurnal itu ya, ada dua jurnal untuk adjustment persediaan. Jadi jangan dikira ada akun persediaan awal, ada akun persediaan akhir. Tidak ada ya. Yang ada satu akun saja, yaitu persediaan. Nah, seperti inilah jadinya jurnalnya. Ya kan? Seperti ini. Yang A1 misalnya ini kan, yang debitnya persediaan, kredit income summary, ya kan? Ini kredit persediaan, debitnya income summary atau ikhtisar laba rugi ini kawannya. 23 A1-nya itu di bawah income summary. Ya kan? Lalu debitnya persediaan akhir, ini 5.000 dari mana ini 5.000? Dari cek fisik. Ya, dari cek fisik, hitung ulang. Secara fisik di gudang berapa, masuk angka 5.000-nya. Kreditnya apa? Kreditnya 5.000 itu income summary juga. Ini dia, ini berpasang-pasangan dia ini, jurnalnya ini. Khusus untuk persediaan ini, bisa saya
tandai gitu ya, bisa saya tandai ini agak berbeda kan gitu ya, ini agak berbeda lah. Nah ini pasangan, ini pasangannya. Nah ini dia, kan ini pasangannya nih ya. Kalau nanti dia inilah adjustment pertama ya, adjustment pertama dari PT Tati. Ya, adjustment pertama dari PT Tati itu debitnya persediaan awal. Kalau pertama debitnya income summary, kreditnya persediaan, itu yang pertama. Yang kedua debitnya persediaan, kreditnya income summary. Ini kawannya. Ya, inilah adjustment untuk persediaan. Ya, inilah adjustment untuk persediaan. Buat seperti ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Aman? Kita lanjut. Kita lanjut yang B. Yang B, penyusutan ya. Penyusutan. Nah, muncullah dia accumulation, depreciation, equipment expense. Nah, ada nih, munculkan dia. Akumulasi, depreciation, equipment expense 200, debitnya, kreditnya B-nya di sini. Depreciation of accumulation of equipment. Ya, ini untuk yang kedua, penyusutan. Ya, akumulasi adjustment untuk penyusutan. Yang C untuk penyusutan building, untuk bangunan 750. Angkanya sudah dikasih tahu ya dari soal. Sudah, Pak. Sudah ya. 10% sama 20, 10%. Dikasih tahunya 10%. Ya? Dihitung lagi kan? 10% dari 10% dari 2.000, Pak. dari berapa? Nah, ya kan ini dia. Yang building 10% dari 15.000, 10%. 10% Kantor dari 10%. 2.000, Pak. Kalau gedung 20. Gedung yang ditempati PT Tati dibeli 1 Januari 2000 A dengan harga 15.000. Gedung tersebut ditaksir berumur 20 tahun. Jadi 15.000 dibagi 20. 12.000 dibagi 20 berapa? 750, Pak. Nah, itulah dia. Ya kan? 750 ini muncul dari 15.000 dibagi 20. 750. Pas ya. Kalau yang peralatan kantor, supplies, sudah disebutkannya ya, 10%. 10% dari, oh ini, Dari ya peralatan equipment ya, 2.000 jadi 200. Ya, 200. Disebutkan itu rupanya. Nah, jadi untuk B dan untuk C ini sudah fix angkanya 200 sama 750. Ada yang bingung di sini? Nggak usah bingung-bingung lah pokoknya ya kan. Keripik-keripik aja ini. Keripik-keripik pedas. Kalau kalian pernah makan keripik cinta Mas Hendro. Pernah? Kalau jalan-jalan kalian ke arah Tanjung Pura, tahu Tanjung Pura? Ke arah apa namanya? Pangkalan Berandan, Aceh lah ya. Ke arah Aceh di situ ada besar keripik cinta Mas Hendro.
Wah, itu luar biasa besarnya. Ramai. Bisa nampak kamu masaknya di situ. Sebesar lapangan bola kayaknya tempatnya. Baik. Keripik-keripik lah pokoknya. Ya kan? Ini dia. Expense-nya di sini ya. Expense-nya masuk kemarin nih. Karena belum ada akun untuk expense-nya. Jadi ditambahkan di bawah. Ya, ditambahkan di bawah. Lalu yang D, yang dia apa? Asuransi dibayar di muka. Terdiri dari 300 untuk periode 1 sudah sampai dengan 31 Desember 2000. 300 untuk 1 Juli sampai 30 sampai dengan 30 Juni. Yang berapa Pak saldonya? Asuransi dibayar di muka. Yang sampai periodenya Pak sampai 2000 B. Iya. Sebentar, tinggal saldonya. 600 saldonya ya. 600 itu terdiri dari 300 untuk periode 1 Januari 2000A sampai 31 Desember. 300. Habis loh dia berarti. Ya kan? Inilah yang habis. Sedangkan yang satu lagi dari 1 Juli sampai 30 Juni, setengah tahun dia. 300 berarti 150 yang habis. Paham pengertian kamu, saya yang habis. Ya, habis itu kalau sudah lewat waktu asuransi itu jadi habis dia namanya. Hangus. Jadi karena dia dimulai dari 1 Januari 2000A, yang 300, karena dimulai dari 1 Januari 2000A sampai 31 Desember 2000A, ini kan laporan 31 Desember. Ini kan laporan 31 Desember 2000A. Tentu dia sudah selesai lah. Sudah habis jatuh temponya, masanya. Jadi itu sudah habis di sini maksudnya sudah jadi biaya. Ya, sudah habis di sini maksudnya sudah jadi biaya. Itu maksudnya. Sedangkan yang 300 yang kedua itu dimulai dari 1 Juli, berarti setengah dari 300 150. Yang jadi biaya ya separuh aja berarti. Maka yang menjadi biaya di sini prepaid insurance expense, kan akunnya jadi prepaid insurance expense jadinya. Ya, prepaid insurance expense ini 450. Ya, 300 yang jatuh tempo per 31 Desember 2000A, 150 dari yang jatuh tempo sampai Juni 2000B, berarti separuhnya yang menjadi biaya. Ya, jadi prepaid insurance expense 450 di debit, kreditnya 450 juga, mana dia? Ini dia, B. Kan bikin kayak gini kan, BD gini kan, saya nggak ingat nggak ada bikin poinnya, ada nampak kawannya di mana kan. Jadi kalau ujian bikin seperti ini ya, biar saya tahu di mana kawannya. Ini enak dan apanya mendeteksinya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Udah ya, gampang kan? Gampang lah. Oke, yang kelima, supplies. Supplies-nya jadi biaya. Ya. Persediaan perlengkapan kantor berjumlah 100. Udah tinggal 100. Dari 200. Dari 200 tinggal 100. Ya berarti yang jadi biaya 100. Ya, yang jadi biaya 100. Masuk lagi. Yang jadi biaya 100. Ya udah, debitnya apa? Prepaid apa tadi? Supplies expense ya. Supplies expense 100 di debit, kreditnya supplies 100. Kan gitu. Oke, ini udah biasa lah. Keripik-keripik lah pokoknya. Yang selanjutnya EF.
apa ini kok bisa ada? Apa ini? Pembelian barang dagangan 500 yang barangnya diterima 30 Desember telah dikembalikan kepada penjual karena rusak. Penjual telah menyetujui pengembalian, tetapi PT Tati lupa malam-malam. Oh, lupa dia lah, lupa pula lah si pembukuan akuntansi PT Tati. Jangan lupa-lupa, Glenn. Ya, banyak makan buah lah supaya jangan, atau banyak minum air mineral supaya jangan lupa. Jadi pembelian barang dagangnya yang 500 ini berarti retur ya, retur kan? Retur. Jadi belum retur berarti dia yang berkurang dari retur apa? Yang berkurang dari retur pembelian adalah pastinya hutangnya karena belum dibayar. Karena belum dibayar kita retur berarti hutang kita berkurang. Ya kan? Ini jurnal returnya ini, jurnal retur. Kalau retur kan debit hutang, kredit pembelian atau retur pembelian. Ada akun retur pembelian? Ada nih, retur pembelian. Iya kan? Ini dia. Ada akun retur pembelian. Ini dia. Dan buat ngeliat. Hujan tempat ngeliat. Kenapa Hujan Pak, deras. Oh, bagus. Baca doa. Soibana dan berdoa mudah-mudahan banyak bisa dikabulkan. Ada yang tanya tadi siapa? Siapa yang nanya tadi? Fitri. Ya, Fitri ya, apa? Siapa yang nanya tadi? Ada yang nanya tadi? Ada yang ditanya? Pak, kenapa dikasihnya yang berkurang, Pak? Kok di hutang dagang yang berkurang? Iya, kalau retur kan di sini disebutkannya pembelian barang dagangan. Kalau pembelian kamu jurnalnya apa? Kan purchase. Debitnya purchase, kreditnya account payable atau hutang. Kan gitu. Kan seperti itu. Jadi di perusahaan ini kalau beli dia hutang dulu. Makanya kan dulu kemarin pas kita baca belajar spesial jurnal kan begitu. Jadi dia biasanya dia hutang dulu. Maka pembelian di debit, kreditnya hutang. Nah, lalu retur. Kita retur. Kan gitu ya, kita retur lah. Kita di sini Tati ya, PT Tati. Kita retur lah barangnya. Yang berkurang kan hutangnya. Karena kita nggak perlu bayar seperti pembelian dengan yang awal kan. Senilai berapa tadi? 500. Kita kurangilah hutang kita. Berkurang hutang kita debitkan. Account payable kita debitkan. Kita kreditkan. Karena ada purchase retur ya kita bikin purchase retur. Karena ada akun purchase retur ya. Kalau nggak ada akun purchase retur Pak, ya kita kreditkan aja purchase. Ya, kita kreditkan aja purchase. Tapi kalau ada akun purchase retur ya kita masukkan ke purchase retur. Ya, purchase retur kan intinya mengurangi purchase. Purchase retur artinya dia kan melekat dia di akunnya pembelian. Retur pembelian mengurangi pembelian. Itu biasa, itu memang begitu kan. Retur pembelian mengurangi pembelian. Ya, ini dia jurnal adjustment yang kemarin aja nya. Jurnal adjustment. Jurnal pembelian dibalikkan aja nya. Karena dia lupa. Atau ini jurnal retur intinya. Ya, ini jurnal retur. Ya. Yang belum dicatat PT Tati. Ini yang untuk yang kelima. Yang keenam, yang F mana? G, yang G. Apa ini G? G. G, salaries expense. Kreditnya salaries payable. Oh, ada utang gaji.
Ada utang gaji ya. Jadi ada utang gaji 50. Hitungannya kayak mana nih? Paham semua? G. Pembayaran gaji PT Tati dilakukan tiap minggu, yaitu tiap hari Sabtu. Jumlah gaji yang dibayarkan tiap minggu adalah 6 hari kerja. Senin sampai Sabtu adalah 150. Pada tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Perharinya berapa jadinya? Rp25, Pak. 25. 150 dibagi 6. 6. Berarti per hari 25. Karena tanggal 31-nya jatuh hari Selasa, yang terutang itu ya yang Senin sama Selasa. Ya, yang Senin sama Selasa. Kenapa? Karena dia bakal dibayarkan di hari Sabtu, berarti di tanggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa. Rabunya tanggal 1 Januari, Rabu, Kamis, 2 tanggal 2, 3 tanggal Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari lagi kan ke depan, 4 hari lagi berarti tanggal 4 dia dibayarkan. Ya, gaji yang Senin Selasa itu kan dibayarkan di hari Sabtunya. Ya kan? Sedangkan tanggal 31 kita buat laporan. Ingat, kenapa muncul dia terhutang? Karena tanggal 31 kita buat laporan ya. Jadi laporan keuangan ini per tanggal 31. Ya, per tanggal 31 Desember. Ya, per tanggal 31 Desember. Jadi itu dia cut off-nya, bahasa akuntansi kita itu namanya cut off. Cut off hari tanggal 31. Kejadian sebelum tanggal 31 yang terkait dengan pendapatan dan beban itu ya untuk tahun sebelumnya. Setelah tanggal 31 itu untuk tahun selanjutnya. Ya, tanggal 31 sebagai batas untuk pendapatan dan biaya. Ya, untuk laporan laba rugi. Jadi 50 ya, 50 dia jadinya. Karena 2. Ya, karena 2 hari ya, 2 hari Senin sama Selasa. Dan buat berapa? Ada yang buat yang lain? 50, Pak. 50, Pak. Kenapa jadi 20? 50, Pak. Oh, ada yang lain? Ada angka yang lain? Gak ada kan? Segitu semua? Ya, itu dia. Untuk yang G, 50. Yang H ini apa ini? Rent expense. Sewa. Oh, apa ya? Prepaid rent ya. Prepaid rentnya 600. Pas angkanya 600. Sewa dibayar di muka 1.800 adalah uang sewa yang dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun. Sejak 1 Januari 2000A. Berarti 1.800 dibagi 2, bagi 3. Yaitu 600. Berarti per tahunnya 600. Ya, dari 600 itu berasal dari 1.800 dibagi 3. Jangan asal tulis aja kalian kalau nggak ngerti di mana angkanya. Kalaupun nyontek, tanya. Dari mana angkanya nih coy? Gitu. Jangan asal tulis aja. Ya. Nanti kalau ujian jadi nggak ngerti. Tuh. Nah inilah adjustment yang kita buat. Sehingga totalnya 30.650, 30.650 debit kreditnya. Saya kira ini sudah mantap, ya tinggal dituliskan saja trial balance after adjustment-nya, dan dia posisinya laba atau rugi? Laba, Pak.
labanya 4.150. Nah, ini seperti ini kondisinya. Coba kita cek punya klien. Duluan. Tadi siapa? Widya. Kita lihat punyanya si Widya. Oke. Coba saya lihat. Halus sekali pun. 3650, 4150-nya. Ya udah pas. Kalau udah itu angkanya udah sama kita apalagi ya kan? Harusnya sih. Harusnya oh kamu kasih nih ya apa debitnya ya Widya waktu Iya, retur Pak. pembeliannya. Oh jadi kamu menganggap itu sebagai pembelian tunai. Ya, jadi itu Iya, Pak. kamu menganggap itu sebagai pembelian ya boleh-boleh aja lah. Saya masih fleksibel untuk hal-hal itu. Jadi tentu kita berbeda di neracanya, ya berbeda dia di neracanya. Pasti nanti di sini kalau si Widya, coba kita tengok. Tuh kalian ikut sama Widya semua, enggak kan? Hah? Sama-sama si Widya semua kalian, enggak kan? Kalau si Widya bikin kayak gini nih 500 di sini, ya kan? Kita delete. F-nya di sini nih. Nah, itu di sini bertambah jadi asnya jadi 4.500 sebelumnya 4.000. Maka di jurnalnya di sini beda nanti debit kreditnya di laporan ya, di laporan. Kalau di sini nggak beda, kalau di trial balance, kalau di ininya, kalau di worksheetnya nggak beda, tapi begitu di laporan dia jadi beda saldo apanya, saldo balance-nya. Oke, coba kita lihat di laporan laba rugi. Nah kayak gini laporan laba ruginya. Laporan laba rugi Tati itu kayak gini. Nih, Tati ini kan siapa, ada nama orang tua kalian Tati? Pura-pura nggak tahu aja lah kita ya. Inilah dia. Dia pun bikin PT namanya PT Tati. Baik, seperti ini laporan laba ruginya. Oke, mana dia? Nah, ada penjualan, sales return, muncul net sales. Nah, di sini ada masuk cost of sales atau cost of goods sold. Di merchandise di perusahaan dagang dia sering kadang-kadang dibuat cost of sales. Kalau di perusahaan industri jadi cost of goods sold. Ya, cost of harga pokok penjualan. Kalau di perusahaan industri harga pokok produksi. Ya, ini cost of sales. Persediaan awal, merchandise inventory 23.000 ini persediaan awal, ditambah purchase, dikurangi purchase retur, muncullah goods available for sale. Maksudnya ini belum di garis-garis gini ya, jadi di sini digaris harusnya. Nah, gini kan. Goods available for sales muncul dia, lalu dikurangi merchandise inventory akhir muncul dia 114.500 total cost of goods sales-nya. Jadi di sini ini adalah pengurangan dari net sales dengan total cost of sales. Ini 13.500. Ini adalah laba kotor, gross profit, laba kotor. Ya, ini laba kotornya. Lalu
So expense-nya mulai dari salary expense, advertising expense, interest. Muncullah total expense 9350, dapatlah net profit-nya 4150. Persis sama ya, seperti di worksheet. Ya, persis sama seperti yang di worksheet. Jangan sampai kalian salah. Ya, coba kita lihat lagi tadi punya si Widya. Mana dia? Lah baru dia. Nah, dah pas. Alah. Oke lah itu. Sini Xerox ini kan? Enggak. Kelas ini enggak pakai Xerox. Atau Canon. Hah? Tahu maksudnya? Ini Aziz Hussein. Saya nengok pekerjaan Aziz Husseinnya. Oke, labanya 4150. Nah, saya kira sudah mantap lah. Ya, udah paham lah kalian mudah-mudahan. Tinggal ditunjukkan aja ketika waktu ujian nanti. Ya kan? Kita buktikan di waktu ujian. Arus kas. Arus kasnya ada buat lab? Nggak ada, Pak. Nah, ini dia arus kasnya nih ya. Ya, ini arus kas. Buatlah arus kas. Ini seperti ini nih. Nih. Nah, ini arus kas. Ya, laba bersih, beban penyusutannya menambah dia ya. Ini tengok diperhatikan. Lalu aktivitas operasional, piutang dagang mengurangi, persediaan awal mengurangi, sewa dibayar di muka mengurangi, ini tengok di semua. Piutang dagang menambah, piutang gaji menambah, muncullah di aktivitas operasional. Investasi masuklah dia peralatan, bangunan, sama tanah. Pendanaan, kamu lihat pendanaan di sini utang bank, utang obligasi, saham, sama laba ditahan. Jadi penambahan pengurangan kas 5.500, sebelumnya saldo akhirnya 5.500. Nah di sini beda sama siapa nanti? Si Widya yang ikut punya Widya. Beda dia. Beda di hutang ya, beda di hutang. Ya, beda di hutang karena karena dia nanti di hutang dia enggak 3.000, tapi berapa tadi hutangnya? Ini kan ini dari sheet 3 itu hutang dagang. Ini kita tadi ini ya. Oh, ini udah berubah langsung dia ya. Sorry. Karena udah kita delete di sini karena connect dia berubah jadi 3.000. Tapi harusnya dia apa ya? Nah ini kan connect, saya bikin Excel-nya. Dia langsung berubah dia. Dia langsung berubah. Berarti dia ini sama seperti ini kalian harusnya bikin. Ya utang dagangnya. Di sini ada jadi penambahan pengurangan kasnya pas dia. Ya. Jadi saya menunjukkan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kalau yang neracanya kalian buat aja. Kalian buat aja. Ya, ini untuk laporan arus kasnya aja. Karena nanti di apa namanya di soal kan ada nyusun laporan arus kas. Nah, coba nanti dibikin seperti ini. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk PT Tati. Tetap ya, key-nya itu, kuncinya itu di sini ya, di worksheet.
Ya, pengerjaan worksheet kalian sudah pas, mudah-mudahan di laporan keuangan tidak begitu parah. Penilaian saya di worksheet pun cukup besar, karena di situ kuncinya. Ya, di situ kuncinya. Oke, ada kira-kira yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, berarti yang benar yang tadi itu Ya. kalau lain kali itu diutang dagang ya Pak? Nggak dikas. Saya fleksibel aja. Ya, kalau kamu bikin dikas, bukan soal benar, sama aja, bisa saja. Itu bisa asumsinya bisa kamu bikin seperti ini, saya bisa terima lah intinya. Ya, nggak saya salahkan kalau kamu pun bikin hutang dagang pun tidak saya salahkan. Jadi inilah asiknya akuntansi ini. Ya, kalau memang masih bisa istilahnya diterima transaksi itu, ya bisalah, ya kan tidak ada masalah sama saya. Jangan pikirkan benar salahnya, yang pikirkan. Karena yang benar itu sebenarnya, yang benar itu adalah kejadian yang sebenarnya di perusahaan itu seperti apa. Bukan hanya sebatas di soal. Kadang kejadian yang di soal ini kan keterangannya kurang. Nggak detail keterangannya. Kan gitu ya. Jadi masih bisa bias gitu intinya. Inilah salah satu soal yang bias. Dia bisa ke kas, dia bisa ke hutang dagang. Tapi karena secara umum, ada kok Pak pembelian cash kan gitu kamu bilang nanti kan. Ada kok pembelian cash, ya ada, makanya nggak ada masalah juga. Ada kok, tapi Pak umumnya, tapi kalau saya kan kita kasih yang umum nih. Yang umum kalau di perusahaan itu secara umum. Kalau yang namanya pembelian itu utang dulu. Penjualan pun utang dulu orang itu, gitu loh. Hampir sulit lah ya kalau kamu, gimana saya ya, kamu bisa cuman tahu kalau kamu sudah masuk ke dunia inilah, ke dunia bisnis ini, kamu akan tahu kalau sebenarnya semua penuh dengan hutang piutang, penuh dengan hutang piutang. Untuk penjualan cash itu kamu hanya temukan kalau dia di retail, model-model Indomaret, model-model itu pun kan yang hypermart, itulah yang namanya cash. Ya kan? Tapi itu kan mereka yang jualannya cash, belinya hampir tidak pernah yang namanya hypermart, Indomaret, itu belinya itu pastinya ngutang mereka dulu. Hypermart, apalagi yang Lotte Mart itu beli mereka, kalau mereka belanja atau beli langsung ke supplier mereka itu sudah dipastikan, karena saya masuk di dalam lingkaran itu dulu, sudah dipastikan mereka itu ngutang dulu. Ya. Jadi ngutang dulu mereka sama supplier mereka. Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu baru mereka bayar. Ya. Itu udah cantik kali lah. Biasanya mereka ngulur-ulur. Tapi ya begitulah dunia ini ya, dunia bisnis ini. Yang namanya cash itu, yang namanya cash flow itu sangat-sangat dirindukan. Ya. Itu kondisinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kan yang saya tunjukkan ini apa loh? Yang ikut sama punyanya Widya ini. Ya, sedangkan cash flow-nya di sini ikut langsung persis seperti yang punya si Widya, yang mirip punya Widya. Ada yang modelnya lain. Nggak ada kan? Oke, saya kira itu. Dan ingat, ini adalah materi ujian final test kita. Ujian final test kita. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sudah. Ya kan? Dan mau kayaknya kepingin latihan lagi nih, ya kan? Jadi ini kan inilah modelnya. Tapi saya mau ngambil tambahan nilai dari kalian nanti ya, tambahan nilai yang transaksinya itu kita sambung dari spesial jurnal sampai ke worksheet ini. Kita sambung dia. Ada satu soal, ini kalau kalian anak SMK,
kalian pernah ikut yang namanya LKS, lomba kompetensi siswa, atau yang istilahnya yang di akhir-akhir semester itu di kelas 3. Ada SMK sini. SMK akuntansi. Ada, Pak. Si Rama ya. Kamu pernah ikut ujian kompetensi? Uji kompetensi? Pak. Pernah? Enggak, Ya, Pak. Rama? Enggak. Kamu jurusan akuntansi? Iya, Pak. Yang kayak mana gitu, Pak? Yang soalnya banyak itu loh ketika mau tamat. Ketika mau tamat kan dikasih soal Oh, uji Pak. kompetensi. Iya, Pak. Banyak lupanya nih. Udah banyakan tidur, terakhir banyakan lupa. Ya kan? Kebanyakan tidur. Jadi nanti saya akan kasih kamu soal yang harus kamu kerjakan itu adalah dari awal ya. Dari spesial jurnalnya. Dari spesial jurnalnya sampai ke laporan keuangan. Ya, inilah perusahaan dagang dari spesial jurnalnya ke awal akhirnya ke laporan keuangan. Ya, itu memang agak banyak dia. Agak banyak. Jadi kalau yang pernah SMK itu pernah ngerjainnya. Ya, pernah ngerjakannya. Nanti saya share lah. Nanti saya share setelah ini. Mungkin di akhir minggu ini. Ini minggu hari Kamis. Mungkin untuk yang anak kelas lain juga. Itu kondisinya. Ya. Nanti itu untuk tambahan nilai ini. Karena banyak dia. Banyak dia nanti itu. Lembarnya banyak. Ya. Karena soalnya pun banyak. Tergantung transaksi. 31 transaksi kalau nggak silap saya. 31 atau 21 transaksi. 21 transaksi. Itu kondisinya. Baik. Pak, Ya. kalau misalnya saya kan Pak nggak pakai laporan arus kas, itu boleh ditambahin nggak Pak? Ya boleh lah. Ya boleh. Ya silakan ditambahin. Ya. Tapi kalau untuk yang ini saya nilai yang ini aja, yang sudah ada aja. Nanti yang soal kedepannya nih. Kalau yang di soal di sini ada yang mantap rupanya lagi. Gak ada kan? Gak ada. Oke, kita masuk aja ke bab 10 ya. Kita masuk ke bab 10. Kita masuk ke bab 10 tentang closing ya, tentang closing. Coba saya lihat materinya dulu. Bab 10. Biar tuntas kita. Closing sama reversing. Ya. Karena nanti pas ujian ada closingnya ya, ada ayat jurnal closing, ada neraca saldo setelah closing. Ya. Itu sebentar saya cari materinya. Masih 5:30 kan. Hujan tempat kalian? Hujan, Pak. Hujan Pak. Ambil jemurannya, ambil jemuran. Jangan nggak Sudah, diambil Pak. dulu Mulai pergi jemurannya. sekarang udah hujan, Pak. Ya, basah nanti jemurannya. Jadi marahi mamanya. Kenapa nggak diambil jemurannya? Kan gitu. Kuliah aku mah.
Coba kita lihat. Jurnal penutup. Ya, closing entries. Oke. Ini teorinya sedikit. Dikit aja nih teorinya ini. Sebanyak-banyak kali. Nah, ini dia. Ada istilah closing entries atau jurnal penutup. Kenapa muncul jurnal penutup ini? Jurnal penutup ataupun closing ini untuk mengclosing akun-akun, ya, untuk mengclosing akun-akun pendapatan dan biaya. Akun-akun yang hanya satu periode saja. Nah, ini agak diapakan sedikit apanya ya, logikanya. Ya, agak dipertajam sedikit logikanya. Jangan lemot kali, ya. Jadi, dalam laporan keuangan ini ada akun-akun ataupun ada perkiraan yang hanya diperhitungkan dalam satu periode saja. Akun apa itu? Itu adalah akun laporan laba rugi. Ya. Jadi kalau kamu kembali sedikit ke pengertian laba rugi, kemarin pernah saya sampaikan, ya, pengertian laba rugi itu adalah laporan aktivitas atau kinerja dalam satu periode, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ingat, pendapatan tahun 2020 tidak boleh masuk ke pendapatan 2021. Biaya tahun 2020 tidak boleh masuk ke biaya tahun 2021. Masing-masing ke tahunnya masing-masing. Makanya kamu tadi adjust biaya asuransi dibayar di muka, kan begitu ya? Kan ada batasannya. Kok cuman separuh, Pak, asuransi dibayar di mukanya? Karena dia dimulai dari Juli 2000A. Jatuh temponya 300 itu Juni 2000B. Kan cuman separuh. Ya, ini kan kita lagi buat laporan keuangan 2000A. Ya sudah, separuh saja yang diperhitungkan biayanya. Ya kan, separuh saja yang diperhitungkan pendapatan pun begitu juga ya. Pendapatan atau penjualan. Nah, ini di layar kamu bisa lihat jurnal penutup untuk pendapatan. Jurnal penutup untuk pendapatan. Jadi dibikin lawannya dia. Nah, coba saya sedikit supaya jangan kalian bingung. Ini prosesnya di mana, Pak? Kan gitu. Ini prosesnya di mana sih ini jurnal penutup ini kan gitu. Jadi jurnal penutup ini, jadi kita awal ya dari siklus lah ya kan, siklus akuntansinya. Siklus akuntansinya. Ini saya pertegas ya ke kamu biar jangan sampai kamu lupa. Ini masuk ke rentetan yang mana? Dalam proses akuntansi kan gitu ya. Bermula dari transaksi pastinya. Transaksi. Ya kan? Lalu ke bukti transaksi. Dapat bukti transaksi, perhatikan ya. Dari transaksi, bukti transaksi. Lalu kita jurnal. Jurnal. Di sini ada dua. Ada jurnal umum, ada jurnal secara umum, general jurnal. Ada secara spesial jurnal. Ya kan?
Bisa yang jurnal umum seperti yang pertama kita pelajari, ya kan? Yang hanya debit kredit aja langsung, kan gitu ya, semua transaksi. Bisa dalam bentuk spesial jurnal, ada buku penjualan, ada buku pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, sama memorial jurnal. Ini sampai sini sudah paham ya jalannya? Ya? Nah, sudah seperti ini kita langsung ledger posting ke ledger atau buku besar. Posting ke buku besar. Posting masing-masing, baik spesial jurnal maupun jurnal umum biasa, harus tetap kita postingkan ke buku besarnya masing-masing. Oke, paham sampai di sini? Lalu kita masuk ke neraca saldo. Ya kan? Kita susunlah neraca saldo awalnya. Neraca saldo. Kan gitu kan? Sudah dapat neraca saldonya, baru kita lihat adjustment-nya. Ada nggak harus yang di-adjust? Kan gitu? Ada nggak harus yang di-adjust? Kalau ada, ya kita adjust. Terus adjustment-nya ditulis di mana? Jurnal adjustment-nya tulisnya langsung di sini lagi kan? Dia ke jurnal umum lagi. Ke jurnal umum. Jurnal umum yang ini, yang kedua. Ditulislah lagi. Oh, spesial jurnalnya juga di memorial jurnal dia. Di memorial jurnal. Memorial. Tulislah dia di memorial jurnal. Kan gitu. Udah dapat memorial jurnal, posting lagi ke buku besar. Buku besar yang kedua berarti. Yang misalnya macam tadi, belum ada, kalau belum ada akun biaya perlengkapan, muncullah dia akun biaya perlengkapan, kan gitu ya. Kalau belum ada akun macam tadi, kalau dari adjustment muncul dia akun-akun baru, kan ingat kan, muncul dia dari akun-akun baru, kan berarti muncul buku besar baru, kan gitu. Ketika adjustment muncul ikhtisar laba rugi, baru muncul di ikhtisar laba rugi, munculnya kapan? Ketika adjustment kan, muncullah buku besar baru. Buku besar yang terkait dengan adjustment. Ya kan, buku besar yang terkait dengan adjustment. Setelah muncul buku besar yang baru terkait dengan, muncul lagi neraca saldo setelah adjustment. Muncul neraca saldo setelah adjustment. Ya kan? Kalau di worksheet kan gitu ya. Neraca saldo setelah adjustment. Ya kan? Nah, setelah masuk neraca saldo setelah adjustment, baru masuk laporan keuangan. Itu. Ini kita agak apakan sedikit spasinya ya, biar agak, mana dia spasi, ini dia. Oke. Nah. Ya kan, transaksi, bukti transaksi, terus sampai ke laporan keuangan. Nah, sudah selesai. Ketika kita mau memulai, ya, ketika kita mau memulai pencatatan bulan berikutnya, ingat, ketika memulai pencatatan bulan berikutnya, ini kan laporan keuangan ini menjadi saldo awal. Ini sebagai saldo awal periode berikutnya. Ya kan? Ini kan saldo awal periode. Saldo awal apa? Saldo awal buku besar.
ini ketika yang masuk di sini, ketika kita input di buku besar yang di sini, ini, nggak usah pakai color, atau gini aja lah. Nah nih, ketika buku besar yang ini, di sini kan kamu biasanya ada saldo awal kan? Kalau dia sudah periode berjalan, sudah periodenya melanjut, dari mana saldo awal itu? Dari sini ya, dari laporan keuangan yang terakhir. Ini, dari laporan keuangan yang terakhir. Inilah masuk menjadi saldo awal di buku besar. Ya, masuk dia jadi saldo awal buku besar. Begitu selanjutnya, terus berulang-ulang, baru masuk transaksi yang baru lagi, transaksi terus ulang lagi seperti ini. Ya kan, ini saldo awal nih, saldo awal buku besar berikutnya, kan begitu kan? Ya tinggal kamu ulang lagi lah. Ini kan periode 2000, ini periode berapa? Ini periode 2000 misalnya 2020, kan begitu kan? Nah, begitu dia masuk ke periode 2021, periode berikutnya atau 2021. Masuklah kita ke 2021. Ulang lagi dia dari awal. Kayak ini. Ulang lagi dia dari awal. Nah, transaksi. Jadi ini transaksi 2020. Yang di sini transaksi 2021. Ya, masuk. Nah, ini yang tadi, yang ini tadi, saldo awal ini. Ini kan masuk kemari, masuk ke yang sini nih, sebagai saldo awal. Yang ini masuk ke sini sebagai saldo awal. Lanjut lagi 2022. Nah, inilah perjalanan transaksi yang kita pelajari ini. Ya, inilah perjalanan transaksi yang kita pelajari ini. Ya. Loh, worksheet di mana, Pak? Kan saya bilang, worksheet itu alat bantu, kertas kerja. Ya, kertas kerja saja untuk mempercepat pekerjaan pembuatan laporan keuangan. Dia nggak ada bagian dalam siklus akuntansi. Ya, dia nggak di bagian. Cuman ketika di sini kan dia masuk itu. Ketika adjustment ini kan masuk jurnal umum, ini kan masuk di sini dia. Untuk cepat mendapatkan saldo setelah adjustment, dia lompat kemari. Kalau worksheet itu langsung istilahnya apa? Melompati yang ini. Melompati proses yang ini. Nih, ini kita coba cari warnanya. Ah, ini yang hijau. Ini yang hijau ini. Jadi dengan adanya worksheet yang neraca lajur yang panjang itu, ini terlompati. Ya, yang hijau ini terlompati. Sehingga kita bisa mendapatkan neraca saldo setelah adjustment. Lanjut lagi dia ke laporan keuangan. Kan gitu. Jadi dia hanya melompati. Terus apakah ini tidak dikerjakan, Pak? Dikerjakan, harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Ya. Karena ini berpengaruh dengan buku besar. Buku besar yang ini kan tadi saldonya yang ini kan masuk kemari dia. Masuk ke saldo awal buku besar yang ini. Ini yang menjadi acuan. Makanya saya bilang kemarin di awal-awal kita kuliah, jantungnya pencatatan, jantungnya akuntansi itu adalah
ledger atau buku besar. Berbeda dengan anak SMK menyatakan kalau guru-guru SMK menyatakan kalau pencatatan itu adalah jurnal umum atau jurnal. Enggak, bukan jurnal jantungnya. Jantungnya itu adalah buku besar. Ya, adalah buku besar. Nah, itu kondisinya. Ya. Jadi kira-kira yang siklus yang seperti ini ya inilah kita sudah sampai di ujung ya. Kita sudah sampai di ujung pelajaran kita. Kira-kira kamu paham nggak kita sudah mengerjakannya sampai seperti ini? Ada yang ragu nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak dengan proses ini? Kita sudah mengerjakan ini loh. Ya, kita sudah mengerjakan ini. Kira-kira kamu merasa masih bingung? Atau terkadang merasa, kalau saya dulu waktu kuliah, saya nggak merasa kalau saya melakukan ini. Ya, karena nggak tahu, nggak dikasih tahu guru dosennya, seperti ini rupanya jalannya. Ya, seperti ini rupanya jalannya. Nah, ini saya kasih tahu ke kamu, karena saya sudah jadi pengajarnya, jadi dosennya, saya kasih tahu ke kamu. Saya nggak mau kamu seperti saya dulu bingung. Nah, ini saya kasih tahu ke kamu. Seperti inilah dia siklusnya. Yang kita kerjakan ini, nah inilah dia. Sudah sampai di akhir nih kita. Kenapa? Karena di sini masalahnya kita masuk ke bab 10. Ya kan? Kita masuk ke bab 10. Apakah saldo laporan keuangan ini yang kuning ini, yang terakhir ini, apakah semua saldonya ini, saldo laporan keuangan ini menjadi saldo awal buku besar periode berikutnya? Ah, kan? Tidak, ya. Tidak. Yang pindah, yang ikut sebagai saldo awal periode berikutnya adalah akun-akun neraca atau akun-akun real. Ya, akun-akun neraca. Itu yang pindah, yang ikut masuk ke yang tahun berikutnya ini. Ya kan? Ya kan? Masuk di sini. Masuk di buku besar ini. Kita masukkanlah ini. Kita masukkan kayak gini nih. Sini. Tambah. Nah, gini kan. Jadi setelah tahun 2021, transaksi 2021, bukti transaksi, jurnal umum atau spesial jurnal. Nah, lalu ketika di posting ke buku besar, di situ sudah ada saldo awal buku besar periode 2020 sebelumnya. Sebelumnya. Ribu 20 kan gitu kan, sudah ada periode sebelumnya, ditambah tentu kita postinglah hasil-hasil transaksi 2021 kan gitu, kita postinglah 2021-nya, muncullah neraca saldonya, muncul, di-adjust lah dia, kita adjust lagi, lalu kita adjust lagi, masuk dia ke jurnal memorial atau jurnal umum, muncul buku besar yang baru, buku yang besar yang baru memunculkan neraca saldo setelah adjustment, lalu muncul laporan keuangan, selanjutnya terus seperti itu siklusnya, tidak pernah berhenti. Ya, itulah siklus akuntansi yang dikerjakan di perusahaan-perusahaan yang ada di nyata di masyarakat sekitar kita. Sampai di sini paham? Ada? Yuk.
Oke ya, lanjut kita. Ya, mana yang lain? Hidupnya semua ini? Hidup, Enggak tahu. Pak. Pak. Mana tahu, Pak. Hidup, Pak. Mana yang kalian? Bapak yang hilang, Pak. Oh iya, Sini. saya yang hilang. Astagfirullah. Emang saya agak halus orangnya. Hilang udah jadinya. Baik, udah? Connect semua? Biar kita masuk. Udah dapet? Udah nangkap? Udah, Pak. Oh, siapa tuh ini? Putri. Oke, oke. Saldo yang apa tadi? Yang keuangan kan menjadi saldo awal periode berikutnya. Nah, tadi yang saya tekankan, apakah semua saldo awal, saldo akhir buku besarnya menjadi saldo awal periode berikutnya? Tidak. Ya, masalahnya. Nah, sekarang bagaimana mengcutnya? 2021 juga. Kan gitu, nyambung dia. Filenya itu kan macam debit apa debit kredit tanggal. Itu harus di close. Harus diputus apanya? Siklusnya. Ya, harus diputus akun untuk akun-akun laporan laba rugi. Ya. Nah, pendapatan 2021 tidak 2020 tidak boleh masuk ke 2021. Muncullah jurnal penutup seperti ini. Ya, muncullah jurnal penutup seperti ini. Pendapatannya didebitkan, pendapatan sewanya didebitkan, lalu retur dan potongan penjualan dikreditkan. Selisihnya masuk ke ikhtisar laba rugi. Selisihnya masuk ke ikhtisar laba rugi. Jadi jurnal penutup ini atau closing entries ini dikerjakan setelah dapat laporan keuangan. Baru nih, setelah laporan keuangan berikutnya ini harus kita buat jurnal closing, jurnal penutup. Sudah dapat jurnal penutup, baru kamu menghasilkan yang namanya neraca saldo setelah penutup. Trial balance after closing entries. Setelah penutup. Nah, ini nanti ini apa yang ada namanya jurnal penutup, ada namanya neraca saldo setelah penutup atau trial balance after closing entries. Ya. Trial balance after closing entries itu nampak di bab 10 nanti. Selisihnya ikhtisar laba rugi.
Lalu muncul jurnal penutup untuk pembelian. Seperti ini. Kalian lihat bisa di buku. Kalau di buku di halaman berapa? Di halaman 248 sama 24. Ke PT Maju itu. Ya. Saya dilihat di bukunya. Di close lah. Lalu, nah, ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya di closing di laporan laba ditahan. Ini ada mengclosing pertama mengclosing pendapatan. Itu langkahnya. Ya. Pertama mengclosing pendapatan. Yang kedua mengclosing biaya. Yang ketiga mengclosing laba ditahan. Atau kalau ada prefer atau dividen. Ya. Mengclosing ada laba ditahan dan ada dividen. Nah, ini dia. Ini 4 ini dia. Yang closing itu umumnya ini dia. Umumnya seperti ini. Ya. Dan ini ingat, ini mengerjakannya secara kronologis ya. Berurutan. Nggak bisa kamu kerjakan dulu closing laba ditahan sebelum mengclosing pendapatan ataupun pembelian atau beban. Dia harus berurut dia ini. Ya, dia harus berurutan. Ya, dia harus berurutan. Seperti ini. Ini jurnalnya di mana nih, Pak? Ini jurnalnya di jurnal umum atau di memorial jurnal kalau di special jurnal. Ini semua di memorial jurnal atau di jurnal umum. Ya. Oke. Baru kita mendapatkan namanya neraca saldo setelah penutup seperti ini. Jadi akun-akun biaya dan akun-akun pendapatan sudah tidak ada lagi. Yang ada akun-akun neraca semua. Nah, inilah dia. Neraca saldo penutup. Inilah nanti ujian diminta buatkan ini. Ya. Ini kalau jurnal balik. Ini kalau jurnal balik ini seperti ini nih. Nah, ini kalau jurnal. Oke, jurnal penutup dulu. Jangan masuk jurnal balik. Jurnal penutup dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya pertegas lagi di sini. Jadi ketika neraca saldo setelah penutup dibuat, inilah dia yang masuk ke, inilah yang menjadi saldo awal. Sebenarnya ini yang menjadi saldo awalnya itu. Jangan ini ya, nanti bahaya kalau yang ini ya. Apa? Jadi neraca saldo ini jurnal penutup ini. Jurnal penutup ini masuknya di mana? Masuknya kemari ya, ke jurnal umum dia. Ke sini balik. Ke jurnal umum ini dia sebenarnya. Yang dicatatnya ya, kita nyatatnya tuh di situ tuh. Jurnal umum, jurnal penutup ini nyatatnya di sini nih. Jadi dia memunculkan buku besar yang baru, Pak. Ya. Jurnal umum balik ini kan, jurnal umum kembali, jurnal penutup. Jadi jangan disangka nanti ada buku jurnal penutup ya. Pak, ada buku jurnal penutup? Enggak ada buku jurnal penutup. Ini adalah jurnal umum juga. Ini jurnal umum juga ya. Jurnal umum atau memorial jurnal.
ya, Memorial Journal yang menghasilkan sebenarnya buku besar yang kedua, yang ketiga berarti ya, buku besar action, buku besar yang action lagi, baru menghasilkan neraca saldo penutup. Jadi sebenarnya untuk yang ini, yang saldo awal yang ini, sorry kalau yang ini sebenarnya bukan yang ini. Ini yang buku besar yang itu tuh, buku besar yang ada action 2 itu. Lebih spare ya, biar buku besar action 2. Sorry. Nah, ini dia. Kelihatan. Halaman aja biar lebih enak ya. Nah ini. Nah seperti ini. Ya, jadi saya ulangi lagi. Transaksi 2020, bukti transaksinya, lalu jurnal umum, spesial jurnal, lalu buku besar. Ini buku besar pertama, baru neraca saldo, adjustment, baru jurnal adjustmentnya itu masuk dicatat di jurnal umum, balik lagi ke atas ya, ke memori. Ini saya balik lagi kemarin nih, jurnal umum atau memorial jurnal, muncul buku besar yang kedua. Ini buku besar yang kedua, maksudnya buku besar, bukan buku besar yang kedua, maksudnya buku besar edisi kedua gitu, edisi kedua sama juga sama buku besar yang pertama ini, cuman dia edisi kedua. Kalau ada yang nambah kan gitu ya, ada penambahan maksudnya, ada penambahan setelah ada adjustment, seperti yang di worksheet itu kan ada tambahan buku besar di bawahnya. Setelah ada kita buat neraca saldo kan kita ada nambah akun karena ada adjustment. Akun itu kan bertambah, harus ada buku besarnya. Nah inilah dia maksudnya sama saya yang saya bikin ini. Kenapa ada buku besar yang akun yang action ini yang pertama kan gitu. Nah buku besar yang kedua yang setelah tambahan-tambahan itu kan menghasilkan neraca saldo setelah adjustment kan gitu, menghasilkan neraca saldo setelah ada adjustment. Lalu muncullah laporan keuangan. Nah begitu sudah selesai laporan keuangan, sebenarnya ini enggak pas, kan ini saya hilangkan ini harusnya. Ini saya hilangkan dulu. Nah, setelah laporan keuangan, lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini nulisnya di mana? Di jurnal umum juga, macam ini, di jurnal umum. Kita tulis lagi di jurnal umum. Atau memorial jurnal. Nah, setelah kita tulis di jurnal umum dan memorial jurnal, tentu diposting ke buku besar. Kan gitu? Diposting ke buku besar. Muncullah buku besar edisi ketiga. Edisi ketiga. Ya, bukan nambah dia ya, bukan nambah. Ingat, bukan buku besar baru, bukan. Buku besar yang pertama juga. Tapi kita tambahkan lagi transaksinya. Ya, kita tambahkan lagi transaksinya di buku besar itu, di akhir-akhir buku besar itu. Lalu kalau sudah ada buku besar yang baru, buku besar yang baru, muncullah neraca saldo yang baru, neraca saldo setelah penutup. Inilah dia. Inilah neraca saldo setelah penutup, inilah yang menjadi saldo awal. Ya, neraca saldo ini ya kan, buku besar yang action 3 ini. Yang action 3 inilah yang menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Terus seperti itu. Ya, ini memang sih kalau menunjukkannya di sini agak apa, tapi ya mudah-mudahan kalian ngerti lah. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti. Nanti kalau nggak ngerti, ketika mengerjakannya baru mengerti. Ya, ketika mengerjakannya mudah-mudahan mengerti. Bahwa inilah yang kita kerjakan. Siklusnya itu inilah dia. Nah, oke. Di jurnal penutup pertama yang kita tutup adalah penjualan, lalu pembelian, lalu laba ditahan,
dan yang terakhir dividen. Nah, ini dia penutupnya. Sehingga nanti menghasilkan neraca saldo penutup nah seperti ini. Tidak ada lagi akun pendapatan dan biaya. Tidak ada lagi akun pendapatan dan biaya. Oke, sampai di sini. Ada yang kurang jelas? Kalau lebih jelas nanti kita ke apa aja lah, ke soal lebih enak. Ya kan? Soal lebih enak. Ada yang kurang jelas? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Lanjut ya. Udah mau maghrib ya. Nah, ini kalau materi terakhir yang untuk bab 10 ini adalah reversing entries. Ini reversing, jurnal pembalik namanya. Jurnal pembalik ini memang agak kayaknya udah kayak gini. Pertemuan depan aja lah. Dan baca aja dulu ini ya. Dan baca aja dulu yang bab 10 ini. Sekaligus ngerjain soal ya. Nanti soalnya kita bahas lagi. Untuk yang bab 10, kalian kerjakan aja yang soal 10.1. Soal 10.1 Triguna, PT Triguna. PT Triguna halaman 266. Ya, 266. Kamu bisa lihat yang dia minta. Yang dia minta itu adalah neraca lajur ya. Neraca lajur PT Triguna. Adjustment-nya, ya kan adjustment-nya buat dari A sampai F. Lalu kamu minta dibuat closing entries-nya. Lalu nanti kalau reversing-nya nggak usah, reversing-nya belakangan. Nanti saya kasih tahu ketika membahas soal ini reversing-nya seperti apa, biar sekalian, ya. Oke, kerjakan dulu ya PT Triguna, biar kita bahas nanti di hari apa? Senin, Pak. Senin, biar kita bahas di hari Senin. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Ya, udah reda pun hujannya, bisa pulang kalian. Ya, nggak apa-apa, hujannya sudah reda. Silakan pulang kalau memang mau pulang. Ya kan, nggak ada masalah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.